Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz. Kali ini pemirsa kita akan simak terlebih dahulu agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Dari Singapura ada indeks manajer pembelian PMI Singapura di bulan Oktober. Kemudian dari Korea Selatan ada IHK Korea Selatan secara year on year di bulan Oktober. Dan juga dari Jepang ada hasil rapat kebijakan moneter Jepang. Dari Amerika ada data mengenai inventory minyak mentah. Dan dari Jerman ada neraca perdagangan Jerman di bulan September. Dari emiten pemirsa ada AMOR atau AMOR akan RUPS, juga ada EAST akan RUPS, SHID juga akan RUPS, WIFI juga akan RUPS, dan DPLA, Kum Dividen Tunai. Seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dan pagi hari ini kita akan berbincang melalui video conference bersama dengan Mas Indra Chen selaku Investment Bank PT Panin Sekuritas. Selamat pagi Mas Indra, apa kabar? Baik pagi Mbak, kabar baik, terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Indra. Ini kalau kita membahas apa yang tadi sempat disampaikan oleh Prisa di segmen sebelumnya, bahwa laba bersih Adaro yang menembus 1,9 miliar dolar Amerika Serikat di kuartal 3 tahun ini naik 352,21% begitu ya. Dan harga sahamnya malah kemudian turun 5% dalam perdagangan Selasa. Sebetulnya apa yang terjadi? Apakah ini hanya momentum untuk merealisasikan keuntungan saja atau ada alasan lain yang dicermati oleh investor? Iya, terima kasih Mas Vicky. Iya betul Mas, saya juga berasumsi bahwa saat ini tren Adaro kan kita sudah tahu ya, secara year to date kinerjanya sangat luar biasa ya. Naik terus, signifikan. Nah, saya rasa koreksi yang terjadi saat ini lebih kepada technical pattern koreksi dari aksi profit taking Mas dari sebagian investor seperti itu. Ya, berarti ini hanya momentum profit taking saja begitu ya? Betul, betul. Tidak ada alasan lain terkait dengan sentimen dari sektoral sendiri ataupun dari fundamental Adaro? Iya, kalau kita berbicara faktor sektoral, harusnya tren kuartal 4 ini masih cukup oke untuk segmen batubara ya. Artinya kan kebutuhan batubara akan tinggi nih di musim dingin dan juga mungkin digunakan untuk untuk ekspor ke China dan India gitu. Jadi trennya masih positif di kuartal 4 ini. Nah, kalau kita berbicara daripada fundamentalnya perusahaan sendiri kan, yang menjadi dominan adalah average selling price kan. Nah, kalau misalnya ada koreksi signifikan di harga batubara aja sih yang menurut saya jadi potensial downside daripada kinerja fundamental Adaro seperti itu. Kenaikan kinerja ini kan terutama didorong oleh average selling price atau ISP-nya gitu ya, seperti cuaca buruk, keterbatasan supply, dan konflik geopolitik sehingga naik 106% year on year. Peluang ke depan dari Adaro ini akan seperti apa? Masih akan berlanjut soal ASP ini? Iya, terima kasih Mbak. Kalau soal ASP sih saya lihat lebih trennya itu menurut saya akan stabil, malah cenderung koreksi ya. Nah, cuman kalau kita berbicara ada penurunan ASP, harusnya koreksi ASP ini dikompensasi daripada kemampuan produksi ya gitu. Apabila Adaro mampu mempertahankan kinerja produksinya, saya rasa sih kinerja khususnya tahun depan atau full year ini sih bakal oke ya, seperti itu. Oke. Kalau memang di perdagangan kemarin Adaro melemah 5% dan kemudian secara fundamental tidak ada yang menjadi concern gitu. Artinya dengan pelemahan ini di perdagangan hari ini bisa langsung masuk untuk Adaro atau seperti apa Mas Indra? Iya, terima kasih Mas. Sebenarnya kalau untuk entry point sih kita harus berbicara dari perspektif teknikal ya gitu loh. Nah, titik mana yang tepat gitu kan. Yang pasti kita tahu saat ini ada masih ada potensial downside, cuman keberapanya itu yang mungkin harus diperhitungkan oleh investor ya Mas. Secara tren masih positif sih, seperti itu. Tren masih positif. Sepositif apa? Karena kemarin kan melemah 5,78%. Dalam 1 bulan terakhir turun 8%. Iya, kalau untuk koreksi saya rasa saya bilang tadi profit taking lah. Cuman kan kita harus cari titik jenuh jual daripada investor ya gitu. Nah,
Strateginya Titik gimana? jualnya ini mungkin ya titik jenuh jualnya ini mungkin yang bakal menjadi entry point. Nah, di range berapanya mungkin perlu dikalkulasi ulang ya, Mbak. Seperti itu. Oke, level support ataupun mungkin harga wajar menurut Anda dari Adaro sendiri seperti apa dan adakah kemungkinan secara pergerakan harga saham Adaro akan mendekati level supportnya? Iya, terima kasih Mas. Kalau saya lihat sih untuk level support sih masih di range 38 ya, 3.800-an. Jadi harusnya sih honestly bisa untuk menjadi entry point investor ya Mas, seperti itu. Oke, bukan hanya Adaro, PTBA kalau kita cross check kemarin ini PTBA juga tergerus sebesar 4%, kemudian Bumi ini turun kayaknya 3%, ya 3,17%. Kemudian kalau berbicara mengenai UNTR, ini juga tergerus sebesar 2,63% sehari. Secara umum sektor batubara ini lagi profit taking dan kapan momen yang tepat untuk beli lagi dan bisa ditahan sampai berapa lama Mas Indra? Ya, terima kasih Mbak. Kalau berbicara in general betul, artinya kan nggak cuma sektor batu bara, jujur aja semua saham mungkin secara rata-rata kemarin terkoreksi ya. Kita tahu bursa kita kan negatif ya, beberapa perbankan juga terkoreksi. Nah, berarti kan kita nggak bisa berbicara sektor batu baranya lagi, lebih kepada sentimen marketnya nih gitu loh. Nah, marketnya sendiri kenapa bisa terkoreksi? Karena market ngerasa ada potensi The Fed bakal naikin suku bunga lagi, rupiahnya terus melemah. Nah, itu saya rasa yang menjadi aksi kenapa menyebabkan saham-saham nggak cuma batu bara semua koreksi, Mbak. Nah, itu yang harus kita khawatirkan. Jadi lebih ke systematic risk seperti itu, risiko sistematis, Mbak. Oke, artinya melihat indikator-indikator tadi untuk saham-saham berbasis batu bara menengah panjang masih menarik, Mas Indra? Betul, kalau saya honestly sampai kuartal pertama tahun depan masih oke, Mas. Oke. Oke, sekarang buy on weakness dulu ya. Betul, Mbak. Baik, Oke. tadi kalau disampaikan untuk level support ataupun harga wajarnya dari Adaro sendiri 38, harga terakhir di 37-an. Berarti ini adalah level yang menarik untuk bisa masuk ataupun cicil beli di Adaro ya, Mas Indra? Betul, Mas. Baik, oke. Kita ke sektor lainnya, ada sektor teknologi yang sudah kami tampilkan tadi informasinya. Laba bersih Bukalapak naik 421% year on year menjadi sekitar 3,6 triliun rupiah dibanding rugi 1,12 triliun di periode yang sama. Semenarik apa berbicara mengenai sektor teknologi khususnya saham Buka? Iya, terima kasih Mbak. Honestly, saya harus berbicara bahwa kinerja Bukalapak ini kan dipengaruhi oleh penempatan investasinya pada Alobank ya. Jadi kita tahu kan, Alobank ini kinerja sama Alobank menjalankan kinerja sangat luar biasa gitu dari harga di tahun lalu tahun ini sekitar 500-an, sempat tertinggi ke 2.500, sempat koreksi lagi ke 1.000. Jadi pendapatan Bukalapak ini otomatis juga dipengaruhi oleh kinerja harga saham dari Alobank. Nah, kalau kita berbicara daripada kinerja Bukalapak sendiri sih, dari operationnya masih negatif ya Mbak, seperti itu. Oke. Kalau kita lihat nampaknya untuk sektor-sektor berbasis teknologi begitu ya, untuk GoTo dan juga Buka, ini secara kinerja apakah itu 3 bulanan, 1 bulanan, 1 mingguan, semuanya mencatatkan merah begitu ya, ataupun mungkin pelemahan gitu. Nah, secara korelasi begitu nampaknya memang secara general sektor teknologi ini masih dilanda tekanan yang cukup intens gitu. Anda punya proyeksi nggak terkait dengan rencana IPO dari Bilibili, apa yang sebetulnya terprediksi lah terkait dengan korelasi di sektor teknologi ini? Iya, terima kasih Mas. Kalau kita berbicara sektor teknologi ya, ini kan banyak faktor ya. Dalam hal ini satu, akses masyarakat ke belanja online dan sebagainya itu masih dipengaruhi oleh diskon, promosi dan sebagainya, kemudian fitur tersebut ya. Nah, kalau saya lihat lebih ke trennya nih udah mulai marketplace ini udah tersentralize gitu, kedua pemain besar seperti Shopee dan Tokopedia. Nah, Bukalapak dan Bilibili usia mau IPO kan harus bersaing nih, berkompetisi untuk menaikkan market share tersebut kan. Nah, belum lagi kita tahu sekarang TikTok aja udah mulai jadi e-commerce kan. Jadi
pasarnya bakal lebih sulit lagi dan lebih kompetitif lagi gitu loh. Nah, mungkin itu yang jadi patokan kenapa investor nih sekarang lebih cenderung profit taking gitu loh. Nah, dan investor cenderung berhati-hati karena pasarnya sudah mulai tersegmented ya ke pemain-pemain besar seperti itu yang berani jor-joran untuk promotion, diskon dan sebagainya, Mas, seperti itu. Oke, apa yang bisa dilakukan terkait dengan IPO dari Blibli sendiri? Apa yang kemudian menarik lah ya untuk bisa dicermati dari Blibli di IPO-nya nanti? Iya, satu hal yang menjadi menarik bagi saya menjadi perhatian adalah backbone daripada Blibli sendiri kan didukung oleh grup besar ya, grup Jarum ya. Nah, kita tahu kalau grup Jarum kan merupakan konglomerat yang besar, saya rasa Blibli ini juga untuk support dukungan dana juga cukup gitu loh. Artinya napas usaha dia agak panjang nih gitu. Nah, tinggal pertanyaannya mampu nggak dia bersaing dengan e-commerce dari luar sana, seperti dari China dan sebagainya, Mas, gitu loh. Yang menurut Mas Indra masih oke dari saham-saham teknologi ada nggak, Mas? Ya, kalau saya sih masih melihat ke arah Goto ya. Oh, Goto ya. Seperti itu, Mbak. Goto buy on weakness atau bagaimana? Nah, ini yang jadi concern ya. Saya khawatir aksi taking profit ini nggak cuma dilakukan oleh investor. Investor khawatir nih kalau misalnya lock-up period dibuka nanti malah aksi profit tracking terjadi nih daripada founder share, Mbak. Gitu loh. Jadi tetaplah tren teknologi saat ini lagi belum menarik. Mungkin benar-benar kita harus tunggu timing momentum yang tepat, Mbak, seperti itu. Oke, yang menarik Goto tapi tunggu timingnya. Saat ini timingnya belum ya? Betul, Mbak. Walaupun secara teknikal juga kurang menarik ya untuk dimainkan jangka pendek misalnya. Iya, kalau untuk kita berbicara daily trend, mungkin kita berbicara lebih kepada exit dan entry pada harian ya, volatility ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara dalam kurun time frame seminggu, bulanan, itu kan trennya masih koreksi, Mas, seperti itu. Baik. Oke, untuk menengah dan panjang nampaknya rekomendasinya netral saja begitu ya untuk saham-saham berbasis teknologi. Tapi untuk Goto bisa disimak momentumnya begitu untuk bisa masuk.